Kenalin, nama aku Ajis Febriadi. Asal aku dari Tembilahan, tepatnya di Desa Troblengkong. Kesibukan aku hari ini sebagai kreatif group head Boco Kopi. Sejarah Boco itu berdiri itu menyusunnya tuh 2017 awal. Itu emang udah niat dari aku membangun bisnis sebelumnya. Sebelumnya kan aku membangun bisnis sepatu. Nah situ udah mulai bosen, terus aku mulai mikirin nih bisnis apa yang untuk kedepannya yang aku bisa senengin di dalamnya, gitu. Terus aku mutusin jalan ke beberapa daerah, gitu, ke beberapa daerah di Indonesia, gitu, sekitar 1 tahun lebih. Jadi aku pikirin ini dari awal story ya, tarik belakang jauh banget. Aku pingin masih di tahap awal itu belum kepikiran tuh bakal bikin warung kopi gitu. Aku cuman kepikiran bisnis apa yang aku bisa nyantai di dalamnya, terus aku bisa main-main, aku bisa ngasilin duit gitu. Ya umuran 20-an lah, masih terpikir untuk gimana caranya aku main tapi dapat duit, main dapat duit gitu. Karena aku ngerasa di bisnis sebelumnya itu di sepatu itu kayak ya dulu mental teman-teman pasti pernah ngerasain ya, kayak nggak mau banget kerja ya gitu kayak ya julukannya dulu kayak di circle tuh kayak budak korporat lah gitu, nggak mau dianggap seperti itu. Jadi kayak mutusin kayak apa ya yang bagus untuk depannya. Nah di situ aku mulai ngumpulin duit, terus di situ juga mulai aku berhenti kuliah, maksudnya meninggalin kampus. Aku cabut dengan beberapa uang, terus aku cabut start dari Batam, Kepulauan Riau, Jakarta, terus aku muter sampai ke Bali, ke NTT dan kemana-mana. Stoplah aku di Jogja. Nah dimulai di Jogja itulah aku ketemu beberapa teman-teman yang kayak mereka asik, mereka punya hobi, mereka punya karya yang bisa dinaungin di satu tempat, yaitu warung kopi gitu. Nah di situ pikiranku pendek aja, udah hal yang bisa ku buka pada saat itu yang aku mampu adalah yang ada depan mataku, ya warung kopi itu. Nah terus aku mulai terpikir, aku mulai mikir caranya gimana. Nah situ aku mulai ATM lah, amati tiru modifikasi kan. Aku stay di Jogja mempelajarin gimana sih pola-pola warung kopi yang banyak ditempati mahasiswa, terus bisa melahirkan banyak teman-teman dalam berkarya. Aku setahun di Jogja, terus belajar kopi, terutama tuh nggak dalam teknis kopinya, tapi aku belajar dalam gimana cara nge-build brand ini, nggak melulu soal bisnisnya, tapi soal SDM di dalamnya, terus berguna untuk banyak teman-teman gitu. Karena aku merantau juga di Pekanbaru, jadi kayak gimana caranya aku bisa dapat teman yang dalam satu ruang itu. Nah, setahun di Jogja, aku balik ke Pekanbaru. 1 minggu setelah itu aku langsung bangun Boco Kopi. Tapi sebelum itu di Jogja aku udah bikin beberapa usaha juga. Ya emang basicnya aku dagang ya. Jadi kayak susah jauh dari nama kata jualan gitu. Jadi aku bikin dulu namanya Awan Kopi. Gitu, Awan Kopi aku jualan alat kopi, jualan kopi bahannya gitu. Kayak apa yang dijual hari ini. Tapi aku nggak memproduksi. Aku datang ke tempat, contoh hari ini Boco hari ini. Aku datang ke tempat itu, namanya Johan Roastery gitu. Aku datang ke tempatnya, terus aku minta, Mas boleh nggak aku jualan produk Mas, tapi pakai namaku, gitu. Dropship lah sekarang ya kayaknya. Gitu. Jadi aku datang ke sana, terus minta harga spesial gitu. Nah aku bikin stiker, aku packing. Dari situlah aku mulai jualan kopi sambil ngumpulin duit. Terus ya sekitar sampai 6 bulan itu lumayan lah aku dapat penjualan dari online ya. Karena emang bener-bener aku tekad banget nih pingin bikin warung kopi. Nol modal. Itu dari nol modal. Jadi ya aku makanya teman-teman tuh sekarang bisa mulai apapun itu tanpa modal sebenarnya. Gitu kan. Modal paling utama tuh niat kan. 6 bulan sampai 7 bulan tuh aku struggle di situ, jual online, Shopee, Tokopedia semua, kirim-kirim.
itu hasilnya itu nggak untuk aku nikmatin, tapi untuk aku beli alat-alat. Itu grinder pertama kali itu. Itu grinder pertama kali yang aku beli dari aku hasil jualan online itu, dari Awan Kopi gitu. Kumpulin, aku beli alat-alat kecil kayak gini. Terus aku balik ke Pekanbaru, alat-alat itu nggak ada. Nah itu, jadi seminggu setelah itu aku cari lokasi mana yang bisa support. Nah berhubung lokasi Boco hari ini itu yang punya support gitu, kenal aku udah lama dari aku bikin usaha gitu. Nah terus aku datang ke sini terus nawarin kayak ya izin pengen bikin warung kopi gitu. Itu bener-bener penuh perjuangan sih ya gitu. Kayak aku beli kayu-kayu itu bekas gitu. Jadi Boco tuh di awal bangun bener-bener semuanya bekas. Kayu aku beli bekas. Ada bekas kafe di Air Dingin tuh belakang Wir kalau kalian tahu. Itu dulu tutup. Nah itu aku beliin tuh. Yang bisa aku pakai aku beli. Terus aku beli kayu itu dulu satu pickup harganya 200.000. Itu di Teratak Bulu. Itu kayu yang buangan. Jadi nggak bagus. Jadi aku harus pilih lagi. Nah tapi aku bikinlah Boco pertama waktu itu dengan serba ya alat-alat yang apa adanya. Rumbio yang seharusnya disusun 4 segini. Atap rumbio tau kan? Atap daun itu aku susun jaraknya segini supaya hemat gitu. Jadi supaya hemat. Terus kayak alat-alat itu semuanya aku minjem kayak galon, kompor. Jadi ya sama teman-teman kampus juga. Jadi UIR itu banyak banget bantu aku dari berbagai hal ya gitu. Kayak teman-teman aku yang dulu aku udah balik dari Jogja, sini aku minjem kompor, minjem galon, minjem gelasnya itu dari teman-teman UIR semua. Ada dari Sendra Tasik, ada dari Vkom, ada Visipol. Jadi kan banyak kita di sini anak kos ya. Kayak mereka banyak nggak kepake tuh galon, kompornya. Tapi daripada nggak kepake, aku pinjem lah untuk jualan. Nah itulah Boco. Awal dulu tuh 2017 bener-bener ya apa adanya. Jauh pokoknya kata dari warung kopi lah. Warung kopi, lebih tepatnya tempat nongkrong. Nah, situ aku mulai nyusun. Setahun pertama aku nyusun Boco Kopi itu aku mempelajarin apa nih kemauan market di Pekanbaru ini, terutama di lingkungan kampus UIR ya. Tapi aku bawa warna dari Jogja itu. Gimana caranya culture-nya bisa dapat nih di tanah Pekanbaru ini. Kan Pekanbaru sedikit susah ya kalau tentang culture ya. Jadi aku nyesuain ya. Tahun pertama aku membuat strategi itu atau warna tujuan aku Boco Kopi itu sebagai ruang di mana teman-teman bisa kayak ngumpul tanpa janjian gitu. Kayak ya kamu bisa main gitar, kamu bisa baca puisi, kamu bisa menulis. Nah begitu cara aku untuk mengumpulkan market untuk Boco pertama kali dulu gitu. Terus di tahun kedua aku mulai bisa ngumpulin beberapa simpenan dari Boco Kopi ini gitu. Ya di 2018 lah aku mulai bener-bener mikirin Boco Kopi ini kedepannya harus seperti ini. Nah, tapi di awal mundur lagi kita di awal itu aku udah buat plan Boco sampai tahun kelima gitu. Jadi ya kalau kalian sadarin ya, kalau kalian hadir di 2020 berarti nongkrong di Boco ya. Berarti angkatan keberapa itu gitu. Kalian hadir kayak merasa kayak Boco udah nggak seperti dulu ya. Itu semua sudah kususun dari awal. Sebelum buka aku pengen tahun pertama Boco seperti ini, tahun kedua Boco seperti ini, tahun ketiga Boco seperti ini, tahun keempat Boco sampai tahun kelima itu udah kususun. Jadi aku nggak akan ada apa nambahan baru sebelum itu semuanya selesai. Apa yang kususun. Nah itu yang aku maksud dengan branding. Sesuai dengan ya mata kuliah kalian ya, Vkom ya. Tentang branding kan, aku mungkin bisa share sedikit kayak personal branding ataupun gimana cara kita nge-branding sebuah brand itu supaya terlihat kuat dan trust marketnya jadi percaya dengan brand kita. Nah aku mempercepat pola kekuatan brand itu. Strategi yang gunakan tuh mempercepat polanya. Di tahun pertama Boco memiliki konsep yang seperti ini, terlihat sederhana, simple. Tahun kedua mulai aku pancing dengan adanya modern.
modernisasi sebuah konsep itu. Terus di tahun ketiga mulai aku bangun Boco itu terlihat seperti bisnis komersil gitu. Tahun ketiga aku mulai buka cabang tuh. Mulai buka cabang, nah itu mulai terlihat aku masuki tahap bisnis yang brandingan aku komersil. Oh, Boco kuat ya gitu. Tahun keempat, Boco dengan perubahan hari ini. Dengan konsep yang benar-benar nyatu jadi satu. Nah, jadi yang aku maksud tadi soal brandingan itu mempercepat pola kekuatan brand itu memancing sugesti market memandang Boco ini kayak aku kemarin baru kesini loh, nggak gini konsepnya. Padahal mereka kesini baru setahun, tapi terlihat seperti udah lama banget karena perubahan konsep itu tuh jelas. Nah, itu yang aku maksud dengan mempercepat kekuatan brand. Jadi masuk ke sugesti customer tuh kayak wah gila ya gitu, karena customer ataupun market itu nggak peduli soal proses kita gitu. Jadi market nggak peduli proses kita dan kita harus berdamai dengan kekurangan kita. Itu branding, itu rumus branding yang paling kuat menurut aku ya. Kita harus sadarin kelemahan kita, terus kita manfaatin untuk si market itu. Terus ya sampai hari ini Boco tahun keempat ya. Tahun keempat aku nggak kaget, terus nggak terlalu panik juga karena semuanya udah aku susun. Cuman di setiap perjalanan itu pasti ada pahit manisnya ya. Balik kayak tadi ya, nama awal aku punya nama Awan Coffee itu kan. Nah, aku di situ nggak mau pakai nama Awan Coffee karena aku nggak mau tuh ya, ibarat kata kita pacaran nih, nggak mau dong galaunya berkepanjangan tuh, susahnya berkepanjangan. Kita butuh revolusi yang besar untuk kita bisa grow up lagi. Nah, makanya nama Awan Kopi itu kutinggal. Sebenarnya itu bisa bagus juga nama Awan Kopi itu, tapi aku nggak mau gitu. Boco, nama Boco itu dari awal aku susun itu sebenarnya namanya kan Book and Coffee, buku dan kopi gitu. Karena ya aku pernah di fase bener-bener kemana-mana baca. Setahun perjalanan itu aku bener baca, aku ngumpulin buku. Dan aku juga ada program ke NTT dulu kan soal rumah baca gitu. Jadi aku ngumpulin beberapa buku-buku teman-teman dari daerah, aku kumpulin di Jogja, aku kirim ke NTT gitu. Jadi di situ tuh deket kopi dan buku. Aku seneng buku, aku bergerak di bidang literasi ini. Ya, dapatlah nama Boco, Book and Coffee. Tapi untuk di Pekanbaru sendiri, Boco kan artinya beda ya. Artinya apa ya? Gila ya, gila. Bocoang gitu. Bocor. Ya, gila bisa juga, tapi nggak apa-apa. Itu masih gila yang positif menurutku. Gila kopi, bocor kopi nggak apa-apa. Ada arti lainnya juga, baca. Kan sama, Book and Coffee itu baca. Jadi nama Boco sendiri itu aku pengen ciptanya fleksibel, bisa diterima sama semua orang gitu. Kalau konsep Boco yang saat ini kan berarti konsep yang keempat gitu. Aku menamai konsep ini metamorfosa kan, itu perubahan dari semuanya. Kenapa metamorfosa itu benar-benar aku pengen rubah Boco itu bukan dari segi tampilannya aja, tapi dari segi dalamnya. Karena kita udah tahap di sini Boco sudah di legal perusahaan ya. Jadi benar-benar harus benar-benar dimatengin dari dalam. Jadi konsep hari ini itu sebenarnya konsep menyatukan semua konsep yang sebelum-sebelumnya gitu. Dan satu konsep yang tidak terlaksana di tahun sebelumnya. Waktu pandemi itu sebenarnya kita ada perubahan satu konsep lagi. Tapi karena ya pandemi lah, siapa yang nggak terpukul karena pandemi, jadi konsep itu ditahan ya. Tapi kita gabungin di konsep hari ini, bangunan hari ini. Konsep hari ini itu aku ngangkat konsep pagi sore ya, tua dan muda gitu. Yaitu kayak yang aku bilang tadi, memperkuat dahulu sebuah kekuatan brandnya itu. Konsep hari ini kalau dari luar kita lihat kayak kumuh gitu, kayak bangunan tua yang nggak terurus. Dan kenapa kayak pertanyaan tadi kamu kayak ngapa sih Boco nggak dicat kayak coffee shop lainnya gitu? Ya memang nggak mau, justru ini malah mau kulumutin gitu, lebih tua lagi gitu. Ya
eh, aku pingin sih bikin 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 tempat yang nggak, warung kopi itu nggak selalu seperti itu gitu loh. Nah itu karena aku udah tersuges duluan dengan di Jogja itu ya, gitu. Nggak melulu kok soal warung kopi nongkrong terus bersih. Ya bersih itu bukan berarti kotor ini ya, tapi tampilan konsepnya nggak melulu soal yang bersih gitu loh. Itu kita bisa ambil satu konsep yang ya kalau bisa dibilang ini industrial gitu, industrial modern lah gitu. Dan aku ambil konsep yang tribun juga, itu konsep untuk kelas gitu ya. Itu tribun itu kan aku pengen bikin kelas pagi, aku pengen bikin ya Boco kan ada beberapa event ya gitu, dan selama ini juga Boco nggak pernah adain event reguler. Emang bener-bener event yang diadain untuk mengapresiasi karya teman kita, ataupun kita bikin debat soal pendidikan, soal politik, itu udah pernah ada di sini. Ya konsepnya ya aku bilang sih, aku pingin kalau hari ini malam, siang dan malamnya pasti beda ya. Kalau siang terlihat kayak ini, tapi kalau malam kayak tahu kalian pub tahun 70-an, nuansa barbar tahun 70-an tuh gelap, remang-remang gitu, dengan musiknya yang house ya. Karena aku pingin ngebangun branding Boco itu, kita ada kok beberapa dari 100% market di Pekanbaru ini, ada yang suka seperti ini dan ada yang nggak suka seperti ini. Jadi kita membangun brand, kita harus memilih kamu mau market seperti apa, dan kamu nggak bisa paksain market itu harus ke kita. Kamu sadarin dulu market mana yang mau kamu ambil. Contohnya UIR. Nah kita udah tahu kan mas, market terbesar itu UIR, dan kita tahu UIR itu berapa persentasinya itu banyak dari daerah kan, yang notabene itu sedikit tidak percaya diri untuk nongkrong yang terlalu mewah. Nah kita sadarin itu dulu gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen buka usaha di daerah kampus sih, menurutku kita harus peka dulu terhadap tujuan market kita nih gitu. Kalau kita bikin di UIR yang terlalu mewah, ya anak daerah lah gitu. Aku nggak suka kopi. Jadi orang banyak salah kan, aku nggak suka kopi sebenarnya. Ya sama kayak aku suka musik, tapi nggak bisa main musik. Gitu. Aku ngebangun bisnis kopi, ya karena itu otakku terlalu liar untuk peluang-peluang itu kan. Kalau ditanya suka kopi apa aja, aku nggak suka kopi ya. Aku sukanya coklat lagi malah. Kenapa aku bikin pabrik kopi Boco? Karena industri kopi sendiri di Pekanbaru ini masih premier banget nih. Masih sangat banyak banget sub-sub bisnis kecil-kecil yang sangat berpotensi. Nah itu ya karena otakku liar banget kan, mikir tuh kayak udah bikin kopi, warung kopi masih nggak puas juga dengan warung kopi ini. Aku ngapain lagi? Aku pelajari pola industri kopi itu. Pas aku itu dapat ide tuh aku dari warung Ajo depan nih. Aku dulu buka kopi, aku pergi. Ya sebenarnya dari kecil ya, pasti kalian semua pernah minum kopi Torabika, kapal api. Kok bisa sampai di desaku? Nah, kok bisa nyampe di warung ini? Nah, di situ aku mikirnya tuh, mikir sub bisnis apa lagi yang bisa aku ambil supaya aku bisa seperti kapal api dan Torabika. Bisa kopi AA. Bisa sampai desaku loh, sampai jauh banget itu. Dulu aku kecil minum kopi itu. Nah, kenapa pabrik kopi Boco ya? Karena aku pingin seperti mereka. Aku bisa memperkenalkan produk aku dan brand aku tuh sampai ke daerah bahkan sampai ke luar negeri gitu kan. Kalau second home terlalu berat ya. Cuman kayak kita obrolin barusan kan, kayak kita obrolin bareng-bareng nih, kayak pada akhirnya pulang bener ya gitu. Kayak kita harus ngelakuin ini ya, kita harus ngelakuin ini kayak banyak hal. Karena kita ngobrol di Boco, kayak kalian harus gini, kita harus gini, terus cerita pengalaman, kita berbagi pikiran. Pada akhirnya pulang tuh ada satu pemikiran pengen ngelakuin sesuatu tapi belum sanggup. Aku tuh ngebangun branding aku di Boco tuh cuek kalau nggak ada kepentingan. Tapi kalau emang ada kayak ngobrol gini, ayo kita ngobrol gitu. Tapi kalau daily, kalau emang kayak
kamu duduk, aku kurang 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 waktu untuk, maksudnya bukannya nggak ada waktu ya, tapi kayak nggak mau lah gitu, kayaknya kita nggak ada janjian untuk ngobrol, bertukar pikiran gitu loh, komunikasi kita nggak ada gitu. Jadi kalau harapan aku untuk customer Bojo sendiri, setelah pulang Bojo, setelah dari Bojo ini apa ya, dapat ilmu pasti ya, pengennya dapat ilmu, terus membangkitkan jiwa kehewanan dalam hewan itu kan agresif ya. Kalau aku sih bilangnya jiwa kehewanan, kalian ya manusia itu punya sisi hewan. Membangkitkan sisi itu supaya lebih garang, lebih berani untuk ngelakuin sesuatu yang itu dihasilkan dari kepala sendiri. Itu sih. Gitu. Kamu jangan mencoba, tapi lakukan. Don't try, but do it. Gitu. Karena sesuatu yang dicoba itu nggak baik. Tapi kalau kamu lakukan, pasti baik. Gitu ya. Menurut aku ya, aku nggak pernah mau kasih motivasi karena aku sendiri orang nggak percaya motivasi. Aku punya satu formula itulah, jangan jadikan itu motivasi, tapi mudah-mudahan rumus formula ini bisa kalian terapin. Kalau emang jodoh di kalian bisa, tapi kalau emang nggak jodoh di kalian harus cari formula baru dong. Gitu. Mungkin aku bisa berbagi formula aja kayak contohnya tadi satu, jangan coba tapi lakukan. Terus tentukan dan kalian harus bisa milih yang wajib dan yang sunnah tadi itu kan. Terus manajemen waktu itu seperti kalian makan gitu, nggak ada yang nggak bisa, semua bisa gitu. Jadi kalau untuk memotivasi diri kalian tuh ya harus kalian sendiri, nggak bisa orang lain. Tapi kalau kalian mau mencoba membuat plan, satu lagi ini, biasakan dalam membuat sesuatu itu catat gitu. Kayak ketika kalian ingin membuat sesuatu yang kecil itu, kalian harus catat semuanya plan itu dengan benar. Sekecil apapun yang ingin kalian buat harus di-plan, disusun rencana dari awal sebelum kalian lakukan itu gitu. Setelah itu kalian bakal punya pikiran kayak, atau punya mental yang, contohnya hari ini Boco, aku nggak pernah takut Boco ini gagal gitu. Karena aku udah bisa bangun Boco sebesar ini. Ketika ini gagal, aku bisa bikin sesuatu yang lebih besar daripada Boco. Jadi selalu itu yang ku simpen dalam pikiran aku ya. Jadi kayak buat aku kayak terus semangat, kayak untuk apa kita takut gagal. Kalau kita selalu mikir gagal, kapan kita mikir majunya? Jadi buang aja tong sampah pikiran gagal itu, karena hasil dari semua yang kita lakukan itu adalah gagal. Karena kalau hasilnya itu sesuai kemauan kita nggak ada cukupnya. Manusia itu nggak pernah cukup ya, nafsunya gede banget kan. Jadi itu aja sih paling. Dimana kamu mau ngartikan Boco terserah. Ya buktinya di tahun hari ini Boco adanya customer yang bener-bener gaul ya. Dari segi bahasa aja semua nggak bisa bedain. Kayak aku buat nama Boco bukan Boko. Hari ini ada yang bilang Boco itu Boko gitu kan, Inggris banget gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa, terserah. Mau Boco boleh, mau Boko boleh gitu. Tapi kalau arti yang awal ya, Boco itu book and coffee gitu. Itu benang merahnya Boco Kopi ini gitu. Buku dan kopi.